Kembali lagi dengan kami mantan channel terkait Taiwan, dan di video kali ini saya akan membahas yaitu pertanyaan dari teman-teman terutama yang DM di IG saya dan juga di WA, dan mungkin nanti saya akan gabung menjadi satu biar nanti kalau teman-teman yang mungkin baru melihat video ini jadi paham pertanyaannya dan jawabannya sekalian. Sebelum saya bahas lebih lanjut tentang informasi tata cara bagaimana cara kerja di Taiwan itu, teman-teman yang biasanya WA atau DM itu pasti saya ajukan pertanyaan, yaitu contohnya seperti ini. Jadi saya tanya yaitu terutama pasti umur, dikarenakan apa, Taiwan itu regulasi umurnya adalah 20 tahun itu minimal. Jadi biarpun kita punya KTP tapi di Taiwan itu diperbolehkan kalau sudah menginjak umur 20 tahun. Jadi harus perlu diingat, sebelum umur 20 tahun itu jangan sekali-kali untuk mendaftarkan ke PT manapun, apalagi bertanya ke sponsor, nanti ujung-ujungnya malah kena tipu. Saya bicara kayak gini dengan fakta karena apa? Kemarin itu tetangga sebelah saya juga kayak gitu guys, jadi masih umur 19 sudah masuk PT, suruh DP juga 10 juta, dan ujung-ujungnya kena tipu sampai sekarang uangnya tidak bisa diambil. Yang kedua adalah tinggi badan. Jadi tinggi badan itu mempengaruhi guys, tingginya itu minimal itu 164 cm, jadi kalau di bawahnya atau 160 ke bawah itu susah guys, daripada nanti lama-lama prosesnya itu di PT ujungnya nggak berangkat-berangkat, jadi kasihan. Dan berat badan kita minimal adalah 60 kg guys, jadi biasanya teman-teman itu disarankan pihak PT yang mau ngurus kok terlalu kurus itu biasanya suruh beli obat penggemuk badan sambil proses, jadi kita bisa menggemukkan badan. Itu menurut pengalaman dari teman-teman yang proses di PT kami. Yaitu yang ketiga adalah tentang pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir itu minimal ada SLTP sederajat. Jadi kalau SED gimana bang? Bisa ya, kita bisa cari jasa kejar paket atau kejar paket C gitulah guys, itu bisa. Dan setelah itu biasanya saya tanyakan tentang vaksin guys. Vaksinasi itu penting guys, karena kalau kita mau kerja di Taiwan sebelum vaksin itu kita tidak bisa, jadi susah. Minimal vaksin adalah 2 kali, sebaiknya booster. Jadi saya sarankan biasanya teman-teman yang udah vaksin sebaiknya vaksin 3 kali biar nanti kita prosesnya biar enak, dikarenakan apa, sekarang di Taiwan itu vaksin sudah 4 kali guys. Itu mata minus itu juga tidak bisa guys, jadi kalau ada yang mata minus, buta warna, apalagi pakai kacamata itu susah. Ada cacat fisik enggak, patah tulang, bekas operasi itu juga mempengaruhi. Dan apalagi namanya tato, saya udah buat video berulang-ulang. Jadi kalau tato itu memang di Taiwan bisa, tapi proses di Indonesianya itu susah. Jadi kita lanjut pertanyaan yang teman-teman DM ke IG saya. Itu yang pertama seperti ini, itu proses sampai terbang Taiwan itu berapa bang, dan apa masih potongan juga. Pertanyaan ini kita jawab ya. Jadi sekarang gini, semua data itu harus benar-benar ready atau siap, terutama paspor kayak gitu kita harus masukkan job. Kalau kita bertanya bang nanti berapa lama kita mulai dari awal sampai terbang, itu nggak bisa dihitung dari situ guys, dikarenakan apa, kalau kita mau tahu ngitungnya ya kita sudah dapat job. Dikarenakan apa ya, kita itu ibaratnya melamar kerja, data kita dikirim ke sana ya, kalau diterima ibaratnya tergantung nasib sama keberuntungan juga. Dan untuk biayanya 50 juta, jadi 50 juta itu prosesnya setelah dapat job kita baru DP guys, dan setelah DP nanti pelunasannya kalau visanya sudah turun, jadi bisa dimengerti. Jadi daftar gratis, tidak dipungut biaya, foto gratis kecuali pramedikalnya bayar 300, kita bisa berangkat sendiri. Jadi semuanya bisa melakukan mandiri termasuk bikin paspor. Oke guys, kita lanjut pertanyaan yang kedua seperti ini. Jadi 50 juta itu bisa dicicil tidak ya kak? Kalau bayarnya potong gaji itu bisa tidak ya, jadi juta itu harus dikeluarkan untuk membayar PT dengan uang cash itu di Indonesia, tapi dengan bayarnya tadi kalau sudah dapat job tanda tangan kita DP 20 juta, dan setelah itu pelunasannya setelah visa turun. Jadi paham kan, jadi bukan kita mau kerja di Taiwan nanti dicicil di sana, kita di PT itu nggak keluar biaya alias gratis, itu tidak bisa, kecuali kalau cewek. Kalau cewek memang gratis, dikarenakan apa, kerjanya di sana sama majikannya. Jadi kalau di pabrik misalnya gini, PT nggak mau ambil risiko karena apa, nanti kalau kita kerjanya wah di sini berat banget tuh, saya mau kabur, itu yang rugi siapa? Ya PT kan. Jadi orang PT tidak bodoh, kalau dia mengatakan biaya ke Taiwan berapa, 60 juta katakanlah, itu harus dibayar di Indonesia 60 juta gitu loh. Jadi harus dipahami, jangan itu nanti dibayar di sana potong gaji bisa enggak. Nah, itu salah persepsi. Jadi 50 juta dibayar di Indonesia, bukan di Taiwan dicicil dengan kerja, itu salah. Oke.
Gak ada yang bertanya biaya 50 wis kabeh Mas, atau biaya 50 juta itu udah semuanya. Jadi itu cuma yang dibayarkan ke PT tadi guys. Jadi yang masalah paspor, medical, pramedical dan lain itu pribadi. Saya udah jawab berkali-kali, tapi masih banyak yang DM seperti itu ya. Berarti DP 20 pas udah bener-bener mau berangkat ya pelunasannya bayar berapa Bang? Nah, ini kan dia kurang paham guys. Jadi 20 juta itu seperti tadi DP di awal setelah dapat job, pelunasannya setelah visa turun mau terbang gitu loh guys. Jadi kita ada jangka, bukan masuk PT langsung suruh DP terus nggak dapat job mau mundurkan diri, susah nanti menarik uang kita yang udah masuk. Itu banyak banget yang kena pengalaman seperti itu. Dikarenakan apa? Kalau sudah masuk PT kok belum ada job. Nah ini kita ini beli barang nggak ada barangnya, keluar uang tapi nggak ada barangnya. Nah kenapa PT kok melakukan seperti itu? Dikarenakan dia mau mengikat guys, mengikat kita biar kita tidak kemana-mana. Misalnya kita di PTA itu nggak jadi berangkat 1 tahun nggak dapat job, kita mau MD mundurkan diri, tapi kita mau proses ke PTB itu susah. Dikarenakan apa? ID kita di sana itu belum dihapus. Jadi satu ID itu buat satu calon TKI cuma satu. Agar kita bisa proses di tempat lain, jadi kita harus hapus ID kita yang proses di tempat yang sebelumnya. Nah itu juga duit. Dikarenakan apa? PT nggak mau rugi seperti itu. Ada yang bertanya kalau kita buat ijazah palsu boleh nggak Bang? Ini kan tadi saya jelaskan, jangan sampai kita itu bikin ijazah palsu atau memalsukan data, itu bahaya. Dikarenakan apa? Taiwan itu ada sistem namanya TETO, jadi yang ngecek itu langsung orang Taiwan guys. Kalau data kita tidak online itu nanti kita pasti sudah ditolak, biarpun kita udah dapat job pasti ditolak. Nanti yang rugi bukan siapa-siapa, yang rugi kita sendiri. Buat teman-teman semua yang mungkin bertanya kenapa Bang kok di tempat saya nggak bisa proses, jadi PT saya itu menghindari kota yang tidak bisa ID guys, kan Surabaya, yang Banten, terus daerah Medan seperti itu. Pokoknya yang jauh-jauh itu susah. Yang luar Jawa itu yang bisa itu Lampung, Sumatera, Lombok, tapi setelah daerah itu susah. Susahnya apa? Nanti karena ID itu langsung datang ke wilayahnya guys, misalnya di kabupatennya atau di kotanya seperti itu. Mungkin saya akhiri dulu video kali ini, nanti saya kalau teruskan itu durasinya terlalu panjang. Bagi teman-teman yang masih belum paham bisa langsung DM aja atau langsung hubungi WA saya di deskripsi di bawah, nanti bisa telepon tanya-tanya tentang seputar kerja di Taiwan. Untuk cewek, sekali lagi untuk cewek gratis. Kalau pabrik itu biarpun cewek cowok panti jompo itu bayar, jadi harus keluar uang di Indonesia. Kalau memang ada potong gaji buat teman-teman semuanya yang ada PT yang berani terus potong gaji dengan biaya sekian terus kok berangkat, itu teman-teman harus pandai-pandai pinter kalkulasi dulu biayanya totalnya berapa. Jangan iya nanti misalnya di sana, karena sekarang banyak oknum-oknum yang memanfaatkan situasi seperti itu. Apalagi teman-teman kalau kenal sponsor atau nanti PL itu malah susah. Di sini saya bukan sponsor atau PL, cuma bagi informasi bahwa dulu ini loh PT saya waktu berangkat di Taiwan 2 kali, sampai sekarang harganya worth it, biarpun 50 juta tapi kan tidak membebankan kita di belakang nanti. Dan sampai ketemu lagi di video Mantap Channel ke Taiwan.